perkenalkan, nama saya Nadia Sabrina. Saya mahasiswi Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan memberitahu tutorial bagaimana cara mengolah data para pekerja untuk dihitung PPh pasal 21-nya di bukti potong 1721A1 dan nanti bagaimana cara impor CSV tersebut, karena bukti potong tersebut nanti dalam bentuknya CSV. Nah, yang pertama yang perlu kita punya yaitu data para pekerja yang akan dihitung PPh pasal 21-nya. Nah, di sini saya memiliki data 8 pekerja. Selain dari master data yang berisi dari nama, NPWP, jenis kelamin, status, tanggungan, alamat, dan jabatan, saya juga memiliki data penghasilan dari para pekerja tersebut, mulai dari basic salary, terus nanti ada MRT allowance, ada grad allowance, meal of overtime, dan lain-lain. Nah, di sini juga saya memberi angka pada setiap kolomnya agar nanti memudahkan kita untuk memasukkan rumus di dalam CSV tersebut. Oh iya, untuk CSV tersebut atau bukti potong 1721A-nya, kalian bisa ambil di dokumen DJP. Nah, balik lagi ke master data. Di sini juga saya memberi kolom di atas dari bagian-bagian master data ini agar memudahkan kita juga untuk nanti memasukkan rumus gitu. Nah, yang pertama ini ada masa pajak. Di sini kenapa masa pajaknya 12? Karena kita akan menghitung PPh pasal 21 untuk masa Desember. Nah, di sini tahun pajaknya 2018 karena ini data yang saya punya itu Desember tahun 2018. Lalu di sini pembetulannya diisi oleh angka 0. Nah, untuk nomor bukti potongnya di sini ada 1.1 strip ini bulannya, bulan 12, bulan Desember, dan ini tahunnya. Lalu di sini ada mulai nomor 1 sampai nanti ini ke jumlah 08 karena saya memiliki data 8 pekerja. Lalu selanjutnya ada masa perolehan. Di sini masa perolehan awal dan ada masa perolehan akhir. Nah, bagaimana sih cara mencari masa perolehan awal dan masa perolehan akhir buat data para pekerja ini? Nah, sebelumnya saya sudah mempunyai data di data yang saya miliki, rekapan data yang saya miliki yaitu di jumlah masa kerja. Nah, di sini karena 8 pekerja tersebut full dari mulai Januari sampai dengan Desember, maka mereka mulai dari awal dan mulainya di akhir. Jika salah satu dari pegawai ini mulainya semisal di bulan Februari dan berakhir di bulan Oktober, maka di sini awalnya 2 dan akhirnya 10 gitu. Nah, lalu ini karena semuanya full 12 bulan atau dari Januari sampai dengan Desember, jadi di sini kita isi dengan yang perolehan awalnya sama 1 semua dan yang perolehan akhirnya itu 12 semua. Nah, lalu selanjutnya untuk mengisi NPWP, sebelumnya kita balik dulu ke master data karena NPWP-nya ada di master data. Nah, untuk NPWP sendiri kita menggunakan rumus VLOOKUP, di mana rumusnya itu yaitu sama dengan VLOOKUP. Lalu karena kita akan mencari NPWP para pekerja, nama-nama yang pertama dimulai dari Arifin, berarti kita mengklik kolom I2, yaitu atas nama Arifin. Dan jangan lupa untuk dikunci value-nya ini agar nanti tidak mengubah rumusnya, yaitu dengan cara Fn F4 selama 3 kali.
Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, yaitu pencet di mana data NPWP tersebut tercantum, yaitu di master data, di data ini. Nah, kita bisa memblok dari kolom B sampai dengan kolom H. Ini kan udah diblok. Terus kita bisa lihat NPWP itu ada di kolom 2. Jadi kita ketik di sini 2 dan titik koma lagi itu 0. True atau false gitu. Udah, kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, ini kan udah jadi rumusnya. Untuk ke bawahnya kita bisa mengklik ujungnya sini agar sama rumusnya. Nah, untuk nick ini sendiri, kenapa diisi 0000 selama sebanyak 16 digit? Karena kita tidak memiliki data nick dari para pekerja tersebut. Nah, selanjutnya ini namanya, itu nama para pekerja, dan yang ini ada alamatnya. Untuk alamat, sama seperti NPWP tadi, hanya bedanya di sini alamat itu ada di kolom 6, berarti tinggal kita ganti kolom 6-nya saja. Nah, kita tinggal mengklik ke bawah. Nah, lakukan hal yang sama sampai dengan nama jabatan. Karena di sini juga status PTKP rumusnya sama seperti sebelumnya. Dan ini juga untuk jumlah tanggungan sama rumus sebelumnya. Dan di sini juga nama jabatannya sama rumusnya seperti yang awal. Nah, sebelumnya pakai VLOOKUP juga. Lalu selanjutnya di sini ada keterangan WP luar negeri. Karena di sini tidak ada WP luar negeri atau tidak ada ekspatriat, maka di sini kodenya N. N semua sampai dengan pegawai yang ke-8. Di sini kode negaranya bisa dikosongin aja. Nah, di sini juga kode pajaknya itu sama semua, yaitu 21.100.01. Kenapa kode pajaknya seperti itu? Karena kita menghitung untuk pegawai tetap. Nah, lalu selanjutnya ada jumlah 1. Kalian ketahui jumlah 1 itu merupakan gaji atau pensiunan atau THT atau JHT. Nah, karena kita hanya memiliki data ini gaji basic salary, jadi kita menggunakan data basic salary ini. Rumusnya itu kita sama menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung data Arifin, kita kunci, lalu kita blok, kita buka data penghasilan, kita blok. Nah, karena tadi basic salary ada di kolom 2, titik koma, maka kita ketik 2 dan ketik 0, true atau false. Nah, boleh kita enter. Nah, kita bisa lihat datanya sama atau enggak. Yang Arifin itu 1344.6.000. Bener ya, 1344.6.000. Nah, untuk ke bawahnya kalian bisa mengklik sini aja karena mereka otomatis rumusnya sama. Nah, lalu selanjutnya jumlah 2. Untuk jumlah 2 itu, perlu diketahui untuk jumlah 2, jumlah 4, dan jumlah 6 itu kita tidak memiliki datanya karena di data yang ini emang tidak tertera gitu, tidak saya taruh
untuk jumlah 2, jumlah 4, dan jumlah 6. Makanya di sini jumlah 2, jumlah 4, dan jumlah 6 isinya itu 0. Nah, kalau semisal punya datanya, oh ya perlu diketahui juga, jumlah 2 itu tunjangan PPh, dan jumlah 4 itu honorarium atau imbalan lain sejenisnya, dan jumlah 6 itu natura. Jadi, kalau kalian punya salah satu jumlah dari yang saya sebutin tadi, dari yang jumlah 2 atau jumlah 4 atau jumlah 6, datanya kalian punya, kalian masukin ya sesuai kolomnya. Nah, selanjutnya itu ada jumlah 3. Jumlah 3 itu tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya. Nah, di sini untuk jumlah 3 atau tunjangan lainnya, yaitu rumusnya sama, ada di data penghasilan. Oh ya, sorry. Nah, untuk jumlah 3 ini, tadi tunjangan, itu saya punya di kolom 7, yaitu total tunjangan, di mana total tunjangan ini hasil dari penjumlahan yang kolom 3 ini sampai dengan kolom 6 gitu. Jadi ini udah saya jumlahkan sebelumnya. Nah, rumusnya gimana sih? Rumusnya itu sama aja. Pakai VLOOKUP juga. Hanya saja kalau yang tadi di kolom 6, ini kita memakai di kolom 7. Ya. Maaf. Karena kalau yang ini kolom 7, yang ini kolom 2 ya. Ini kan kolom 7. Yang ini kolom 2. Kita coba ya. Ini sama dengan VLOOKUP. Itu sama I1 Arifin, jangan lupa dikunci. Terus kita blok dari sini. Kita blok dari yang A sampai kolom L. Terus tadi ada di ada di kolom 7. Jangan lupa kasih 0. Nah, ini 0 itu true atau false ya rumusnya. Nah, bisa dilihat sesuai apa enggak total tunjangannya. Ya. 26867 sama ini. Nah, selanjutnya untuk jumlah 5. Jumlah 5 itu merupakan bentuk premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja, atau di sini saya punya datanya, yaitu jumlah 5 itu dari BPJS, ya kan? Ini ada di kolom 8. Nah, sama rumusnya dengan sebelumnya. Sama dengan VLOOKUP kurung I1, mana I1-nya? I1-nya jangan lupa dikunci. Terus habis itu kita blok kolom dari A. Jangan lupa nih. Dari A sampai L. Titik koma, terus ada 8, terus 0. Gitu. Nah, ini jangan lupa dikebawahin. Ini kita juga jangan lupa periksa. Nah, yang ini bawahin juga. Nah, selanjutnya itu ada jumlah 7, di mana jumlah 7 itu kayak ada bonus, ada gratifikasi, ada jasa produksi, dan ada THR. Nah, untuk jumlah 7 ini, saya punya data THR di kolom 9 atau di kolom I.
itunya sama, rumusnya sama, VLOOKUP juga. Ini Arifin. Kolom A sampai kolom A sampai L. Lalu tadi ini THR ada di 9 dan 0. Jangan lupa. Nah, udah sama Kak. Sama ya kan? Ups, maaf. Nah, selanjutnya yaitu jumlah 8. Jumlah 8 itu jumlah penjumlahan dari jumlah 1 sampai dengan jumlah 7. Jadi ya udah kita pakai aja rumus sum. Jadi dari jumlah 1 itu R2 sampai X sampai dengan X2. Ini udah dapet rumusnya. Nah, selanjutnya itu jumlah 9. Nah, jumlah 9 itu biaya jabatan atau biaya pensiunan. Di mana rumusnya itu, nih, kita pakai if dengan logika sama dengan jika Y2 tuh ini, yaitu total penghasilan bruto, ya kan? Total penghasilan bruto dikali 5%, kali 5% lebih besar sama dengan 500.000 dikali jumlah masa kerja akhir dikurang masa kerja atau masa perolehan awal ditambah 1, maka rumusnya itu 500.000 atau batas maksimum biaya jabatan per bulan dikali sama tadi masa kerja akhir dikurang masa kerja awal ditambah 1. Maka jumlah bruto dikali 5%. Dapat rumusnya segini. Tinggal kita klik aja ke bawah. Dah. Nah, selanjutnya ada jumlah 10. Nah, jumlah 10 ini yaitu iuran pensiunan atau iuran THT atau JHT. Nah, di sini saya punya data yaitu di data penghasilan ini di sini di kolom 10 di yang Aztec 2% itu. Nah, untuk jumlah 10 sendiri rumusnya sama, pakai VLOOKUP. Seperti tadi, seperti awal sama dengan VLOOKUP datanya si Arifin. Jangan lupa kunci. Nah, lalu kita blok lagi nih dari A sampai L, ya kan? Terus habis itu Aztec-nya ada di kolom 10, lalu kita jangan lupa tambah 0. Nah, jadi deh, kita tinggal copy ke bawah. Nah, jumlah 11 ini yaitu jumlah pengurang, di mana total dari jumlah 9 dan jumlah 10. Nih, jadi kita tinggal tambahin aja jumlah 9 sama jumlah 10. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya ada jumlah 12. Jumlah 12 itu merupakan jumlah penghasilan neto di mana tadi hasil dari pengurangan jumlah 8 yaitu jumlah bruto dan jumlah 11 yaitu
jumlah pengurang. Ini hasilnya, tinggal kita kurangin aja ya. Nah, selanjutnya itu ada jumlah 13. Jumlah 13 itu penghasilan neto masa sebelumnya, karena tidak ada yang pindah, ya kan? Pegawai di sini, data pegawai yang saya punya tidak ada yang pindah di pertengahan tahun, maka kita isi saja dengan 0, gitu. Nah, selanjutnya ada jumlah 14. Nah, jumlah 14 ini sama nih kayak jumlah 12 tadi, yaitu penghasilan neto untuk PPh 21-nya, untuk PPh pasal 21. Jadi ya udah kita samain aja ya. Ini kan jumlah 12 ada di Aceh. Jadi ya udah sama dengan AC2, nanti kita klik ke bawah. Lalu selanjutnya ada jumlah 15, yaitu jumlah 15 itu merupakan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, sebelum kita masuk ke jumlah 15, kita harus punya nih datanya dulu. Nih, kita bikin aja di sampingnya dari TK0 sampai TK3 dan dari K0 sampai K3. Ini datanya. Nah, terus juga jangan lupa dibuat ini ya. Ini tuh keterangan tanggungannya, maksudnya status PTKP-nya di mana sih? Nah, tinggal kita gabungin aja yang kolom L. Tadi kan kolom L itu status. Nah, kolom M itu tanggungan nih. Jadi ya udah kita tambahin aja. Nah, udah. Selanjutnya gimana sih cara buat jumlah 15? Nah, jumlah 15 ini kita tinggal kita pakai VLOOKUP nih. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka. Nah, karena kita mau lihat keterangannya sesuai dengan ini, udah berarti kita klik yang di kolom ini AP2, yaitu status PTKP-nya dia apa nih gitu. Karena ini K3, jadi udah kita klik. Jangan terus juga ini nggak usah dikunci, nggak apa-apa. Terus habis itu titik koma, kita blok 2 kolom ini ya. Nah, ini kita kunci nih di sekali aja diklik F4-nya, ya kan? Terus habis itu titik koma lagi, terus 2, terus titik koma 0. Nih kan tadi si Arifin ini K3 ya. Nah, K3 bener nggak nih 72? Kita lihat di sini ya. Nah, benar, K3 itu 72. Nah, untuk jumlah 16 itu penghasilan kena pajak yang disetahunkan atau PKP dalam setahun. Nah, rumusnya itu kita pakai nih, dimana if, jadi kita pakai jika AE, jadi jumlah 14 yang tadi penghasilan netonya dikurang PTKP-nya lebih kecil dari 0, maka maka 0 gitu, maka ya. Nah, terus juga kan ini nanti bakal ada kayak koma gitu ya kan. Nah, kita bisa nih nge-rundown atau ngilangin 3 angka, bukan 3 angka, 3 digit di belakangnya. Nih,
sama kita rundown tadi jumlah 14 yaitu penghasilan neto dan jumlah 15 itu PTKP, titik koma, minus 3 yaitu karena kita mau ngilangin 3 digit. Kalau misalkan kita mau ngurangin 2 digit juga bisa, yaitu tinggal ditulis minus 2 gitu. Ini bisa kita enter. Tinggal maaf, kita klik aja ke bawah gitu. Nah, lalu untuk jumlah 17 itu PPh 21 atas PKP yang disetahunkan. Nah, untuk itu nah, nih bisa rumusnya. Nih, sebelum kita masuk masuk ke jumlah 17, kita juga harus punya data di mana kalau pegawai ini punya NPWP dan nggak punya NPWP gitu. Gimana sih cara taunya? Nah, ini bikin sendiri ya, tambahin aja nggak apa-apa di kolom samping-sampingnya. Nah, yang pertama itu, nih, kita buat yang NPWP dulu. Nah, ini rumusnya emang agak panjang dan mungkin sulit untuk dihafalkan, cuma pasti bisa kok. Nah, ini kita pakai if, rumusnya sama dengan if AG2 itu, nih kita lihat AG2 itu jumlah 16 tadi, di mana yang PKP disetahunkan gitu. Nah, ini yaitu, nah besaran-besaran ini, angka-angka ini yaitu merupakan dari tarif progresif yang berlaku pada tahun tersebut gitu. Kita enter. Nih, semuanya pakai data AG dikali ada yang 5% untuk ada yang 5%, ada yang 15% tuh. Terus ada yang 5%, juga ada yang 30% gitu ya kan. Nah, kita tinggal enter aja. Sama rumusnya ini. Kita tinggal bawahin. Nah, kalau buat yang nggak punya NPWP, itu tinggal kita kali sama 120% atau dikali dengan 1,2 gitu. Jadi yang kolom ini tadi dikali 120% atau 1,2. Nah, selanjutnya balik lagi nih kita nih ke mana tadi? Kita ke jumlah 17. Nih, jumlah 17 ya. Itu PPh pasal 21 yang disetahunkan. Rumusnya itu pakai if. Nih, sampai dengan jika kita lihat NPWP-nya. NPWP itu ada di kolom G. Nih, berarti jika G sama dengan 0, maka berarti kalau nggak punya NPWP, ini AV2 jika bukan AU2 yang NPWP. Nah, karena ini apa namanya dari awal emang 0, jadi sini hasilnya juga 0. Terus juga kita kebawahin aja deh, gitu. Nah, ini dia benar nggak nih? Dia kan punya NPWP, ya kan? Nah, benar nggak nih hasilnya 113.665? Nih, sama ya hasilnya yang punya NPWP. Oke, kita balik dulu ke jumlah 18. Nah, jumlah 18 ini kenapa dikosongin? Karena
itu PPh pasal 21 yang telah dipotong, sedangkan para pegawai data pegawai saya punya ini belum pernah dipotong sebelumnya gitu. Nah, untuk jumlah 19 ini yaitu PPh pasal 21 PPh pasal 21 terutang nih, di mana rumusnya itu jumlah 17 dikurangi dengan jumlah 18, ya kan? Jadi yang tadi kita hitung PKP-nya, PPh, maaf bukan PKP, tapi PPh pasal 21 yang udah PPh pasal 21 atas PKP disetahunkan. Itu yang tadi yang jumlah 17 dikurangin yang udah dipotong kalau misalkan kalian punya datanya. Nah, kita kurangin di jumlah 19 ini, yaitu nih jumlah 19 itu isinya dari pengurangan jumlah 17 dan jumlah 18. Nah, untuk yang jumlah 20 ini yaitu PPh pasal 21 yang telah dipotong atau dilaminasi, yaitu karena jumlah 20 ini sama dengan jumlah 19, maka udah kita sama dengan ini aja. Sama dengan ini. 19, kita ke bawah deh. Tuh. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini status pindah. Karena tidak ada yang pindah, jadi ya udah kita kosongin aja. Nah, selanjutnya ada nama pemotong. Maaf, NPWP pemotong, dan di sini ada nama pemotong. Kenapa sih nama pemotongnya itu si Dorce Meriamti? Kita lihat di master datanya. Si Dorce ini memiliki jabatan sebagai direktur utama, jabatan yang paling tinggi gitu ya. Maka dia sebagai pemotong pada kasus ini gitu loh. Nah, ini kita salin aja NPWP dia. Semuanya sama, ini juga sama. Nah, yang terakhir itu ada tanggal bukti potong. Kenapa tanggal bukti potongnya itu 31 Desember 2018? Karena ya kita ngitung PPh pasal 21 masa Desember dan 2018. Jadi kita tulis di akhir bulannya. Kalau semisal, dan juga ini mereka berakhir kerjanya ya, berakhir kerjanya kan di bulan, nggak berakhir kerja, maksudnya masa perolehan akhirnya itu di bulan 12. Jadi ininya bulan 12 semua. Semisal ada yang masa perolehan akhirnya itu di bulan 10, berarti kan otomatis itu di bulan Oktober, kita tinggal ganti ke 31 _ 10 tahunnya 2018 atau nanti ada 2016 seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini kita udah terisi semua gitu kan, kita udah terisi semua, kita bisa nih dan ini kita kan masih di Excel ya, buat ke CSV-nya nih, kita hapus dulu ininya. Nih, kita hapus dulu biar nggak ada data-data yang ikut ke impor di nanti ISPT-nya. Nih. Kita delete. Maaf. Lupa, kita belum matiin rumus. Sebelumnya kita matiin rumusnya dulu nih. Semuanya, biar berhasil impornya gitu ya kan. Nah, ini kita bisa klik pojok sini.
kita copy, lalu kita paste value. Dah. Habis itu baru deh. Nih, baru kita hapus. Kita hapus, kita hapus ini dari sampai sini ya. Delete. Lalu selanjutnya dari sini juga bawahnya jangan lupa dihapus. Terus habis itu kita delete juga biar bersih gitu. Nah, karena di apa namanya? Nanti di ESPT-nya ini juga formatnya harus tertentu nih. Nanti ini harus diubah dari yang laki-laki ke kode M, perempuan yang kode F atau female dan male. Nah, selanjutnya kita bisa blok ini bagian NPWP buat ngikutin format dari ISPT-nya. Kita tinggal blok supaya tidak ada titik-titiknya dan tidak ada stripnya gitu. Kita ke editing, terus kita ke find and select, terus kita find, klik replace, terus kita replace all. Oke, yang titik udah. Terus selanjutnya yang strip, kita replace all. Oke, ini udah. Terus kita nih, jangan pakai scientific tapi kita pakai yang custom, tipenya kita klik sendiri yaitu sebanyak 15 digit. Tinggal oke, dah. Ini udah. Terus untuk yang ini sama, kita bisa blok dari yang atas sampai dengan yang bawah, terus kita ke editing juga. Find and select, terus ke find. Habis itu replace, yang find-nya ini kita ketik laki-laki, terus replace-nya itu kita ketik M. Nah, kita ulangi langkah yang sama untuk yang perempuan. Lalu sini replace. Oke. Nah, lalu sama juga ini jangan lupa yang NPWP pemotong, NPWP-nya Dorce. Maaf. Nih, kita editing. Udah, kalau udah kayak gini, bisa kita save as. Nih. Kita save ke Excel workbook. Nih, kita save dulu ya.
kita kita ganti tanpa rumus gitu. Ini kita ke Excel dulu, save. Nah, baru deh. Ini kita cek lagi kan, udah nggak ada sama sekali yang pakai rumus gitu, pakai rumus semuanya udah biasa. Baru kita save ke CSV. Foldernya itu kalian bikin folder sendiri aja ya, folder baru boleh kok. Terus habis itu ke ini, CSV-nya jangan sampai salah ya formatnya, yang koma delimited, bukan yang Macintosh atau yang MS-DOS. Kita klik ini. Kita gini aja. Kita save. Udah, kalau udah kita close dulu. Kita close. Terus kita close. Usah di save. Baru kita masuk ke ISPT. Lalu setelah kita ke ISPT, untuk yang belum tahu, nanti awalnya itu akan ditanyai NPWP dari PT tersebut. Nah, karena saya sudah login, jadi saya udah otomatis masuk dan tidak perlu mengisi profil lagi karena saya sudah mengisi profilnya sebelumnya. Nah, di sini tadi kita mau buka SPT yang kita mau impor data itu bulan Desember tahun 2018. Jadi kita bisa buka SPT kalau misalkan udah punya. Nih, karena saya sudah punya, jadi Desember 2018 sudah dibuka. Semisal belum atau beda tahun, kalian bisa ini buat SPT baru. Ini tahunnya terserah kalian. Misalkan di sini Misalkan di sini tahun 2016, bulan Desember juga. Ini nih, kita tinggal buat SPT. Nah, kita lihat di sini udah benar belum nih Desember 2018 atau tahun yang sesuai kalian. Karena tadi saya tahun 2018, berarti saya milih yang 2018 dan saya buka 2018. Tuh. Nah, untuk impornya itu kita dari CSV, kita impor, kita terus ke bukti potong A1, lalu kita buka file. Nah, ini file CSV yang tadi udah kita bikin, ya kan? Ini tadi saya udah bikin, kita open aja. Lalu habis itu kita impor. Kalau impornya berhasil, nanti semua datanya udah ke-record gitu ya kan. Nah, gimana sih buat taunya? Kita bisa ke sini A1, maaf, isi SPT, maksudnya di isi SPT, bukti potong, A1. Tuh, di sini ada 8 pegawai, ya kan, yang sudah kita impor. Tuh. Ada yang PPh-nya ada yang 0 gitu. Karena tidak terutang PPh gitu 2 orang. Nah, selanjutnya udah kita close. Terus kita isi yang satu, lihat nih di bagian B, yaitu pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT, JHT, serta PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara,
pejabat negara dan pensiunannya yang penghasilannya tidak dikenakan pajak gitu, tidak dikenakan PPh pasal 21 gitu. Nah, ini kan 6, tadi berarti jumlah pekerja itu ada 8, berarti ada 2 yang tidak dikenakan pajak. Nah, terus untuk jumlah penghasilan brutonya kita lihat, atau juga jumlah pegawainya itu bisa dilihat dari yang tadi nih, 17A1 yang di Excel, di jumlah 8. Nih, tapi kita filter dulu dari yang ini, jumlah 20. Kita filter, kita data, kita filter. Nih, kita lihat yang 0. Tuh, yang 0 kan ada 2 orang. Nah, terus brutonya itu ada di yang 8. Kita jumlahin aja, coba totalnya berapa. Terus habis itu kita copy, kita paste value. Dah, kita ini kita bisa copy juga buat ke sininya. Kita paste segini. Udah kita simpan. Dan B sudah disimpan, dan berarti yang C nih. Jumlah penghasilannya betul, terus jumlah PPh yang dipotongnya segini. Nah, itu dia tadi tutorial bagaimana cara mengolah data di CSV untuk dipotong 1721A1 dan cara mengimpornya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada masukan boleh disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.